Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah ibn Abdillah Mustafa Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan anugerah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan rutinitas talaqi Al-Qur'an kita. Seperti ini sebagaimana biasanya, mari kita ulas mengkaji sedikit tentang ayat-ayat Allah. Dan pada hari ini kita sudah sampai di ayat ke-6 daripada surah Al-Alaq. Silakan Pak Osman, saya minta bantuannya untuk membacakan ayat ke-6 daripada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbikal ruj'a ara'aita alladhi yanha abadan ila shalla. Baik, cukup sampai 10 dulu. Baik, syukran Abi Usman, jazakumullah khair. Baik, surah Al-Alaq kemarin kita sudah menjelaskan tentang ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq yang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya ilmu. Apa potensi daripada ciptaan manusia? Allah sudah memberikan pengajaran kepada manusia, Allah sudah memberikan kehidupan, Allah sudah memberikan potensi kepada manusia. Sehingga manusia meskipun mempunyai potensi, kemampuan, tapi manusia juga tercipta dari alaq, sesuatu yang bergantung, yang berarti manusia meskipun mampu semampu-mampunya, secanggih-canggihnya manusia, tetap bergantung antara satu sama lain, tetap masih membutuhkan yang lain. Ayat 6 Allah mengatakan, Allah berfirman, kalla
innal insana layatgha. Saya katakan kemarin 1 sampai 5 diturunkan terpisah dari ayat 6 sampai dengan 19. 1 sampai 5 Allah turunkan pertama sekali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat ke-6 itu lumayan jauh periodenya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun jauh namun masih di dalam golongan surah Makkiyah. Artinya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat ini masih bercerita tentang konteks tentang ilmu pengetahuan. Meskipun asbabun nuzulnya berbeda, namun ada korelasinya dengan ayat 1 sampai 5. Sehingga kalau kita bisa katakan memungkinkan tidak kalau di dalam kehidupan keseharian kita ada orang yang datang terlambat, tapi diizinkan untuk maju ke depan. Datang terlambat, tapi boleh duduk di barisan depan. Mungkin tidak? Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Ini Bapak Presiden kalau datang dimanapun, di mana duduknya? Depan, meskipun paling telat, meskipun paling belakang datangnya. Nah, begitu juga ayat ini. Jadi sehingga karena saking keutamaannya ayat ini, lalu Allah susun ketika disusun Al-Quran, meskipun turunnya jauh, meskipun golongannya masih di dalam golongan Makkiyah, tapi ketika penyusunannya Allah memprioritaskan ayat ini masuk di dalam, disandingkan dengan wahyu pertama, surah Al-Alaq. Baik, asbabun nuzul ayat ini menceritakan tentang bagaimana seorang yang sudah melampaui batas. Allah sudah memberikan kehidupan, Allah sudah memberikan ilmu, Allah sudah memberikan manusia kecerdasan, Allah sudah memberikan manusia potensi. Tapi sayang, kadang ada manusia yang melampaui batas. Ini ayat menyindir seseorang dari orang Quraisy, yaitu Abdul Uzza yang kita kenal dengan Abu Jahal, laknatullah alaih. Fir'aunnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Kalla innal insana layatgha. Sayang, sungguh sayang, sesungguhnya manusia ada yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, bahwasannya ketika dia melihat istaghna, dia adalah orang yang mampu, cukup. Orang yang melampaui batas, kemudian dia melihat dirinya dia melihat dirinya cukup, tak butuh kepada orang lain, itu istighna. Cukup dalam artian di sini dari aspek apapun. Dari aspek ilmunya mungkin terlalu tinggi dan tak butuh kepada orang lain. Dari segi aspek ekonominya, kecukupannya, sehingga tak butuh kepada orang yang miskin dan lain sebagainya. Inna ila rabbika ruj'a. Allah memberikan warning, memberikan peringatan. Manusia meskipun sehebat mungkin, tak butuh kepada orang lain, seistaghna mungkin, secukupnya mungkin, nah nanti juga dia kembali kepada Allah, tak bawa apa-apa. Maka 3 ayat ini Allah turunkan untuk menyindir Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang sangat cukup pada masanya, tak butuh kepada orang lain, sombong sekali. Dia termasuk pemuka orang Quraisy, orang kaya. Jadi apa yang diinginkan Abu Jahal sebagai apa? Sebagai pemimpin kaum Quraisy, Abu Jahal. Meskipun ada beberapa teman-temannya lagi yang bisa dikatakan selaras, ini istilahnya menteri-menterinya. Sehingga ini Abu Jahal
sangat-sangat sombong, tidak butuh kepada orang lain. Ada cendekiawan yang mengatakan bahwasannya secara observasi, di mana perkotaan yang sudah canggih dengan ilmu pengetahuan, yang sudah canggih dengan teknologi, itu cenderung untuk tidak menghargai orang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat di daerah, itu saling tolong-menolong itu sangat erat masih, gotong royong. Coba kita lihat perkotaan, ya. Mungkin sebelahnya berpesta ataupun ada walimah, sampingnya belum tentu diundang. Jadi begitu. Sehingga tidak heran, karena setiap orang yang sudah dekat, yang sudah merasa kecukupan, gotong royong itu sudah turun. Maka di sini termasuk golongan-golongan orang yang sombong. Dari dulu Allah sudah mengingatkan bahwa ada orang yang diciptakan dengan potensi yang luar biasa, tapi sayang, ada manusia yang sombong dengan potensi itu, ilmu yang dia dapatkan, kekayaan yang dia punya. Maka Allah sindir melalui Abu Jahal. Sehingga Allah tidak sebutkan di sini dalam Al-Quran Abu Jahal. Ada satu ayat yang menyebutkan Abu Jahal? Tidak ada. Kenapa Allah tidak sebutkan? Karena Allah tahu nanti akan lahir Abu Jahal regenerasi setelahnya, sehingga Allah tidak sebutkan secara spesifik. Ara'aital ladzi yanha. Ini Allah sindir. Ara'aita ini kata apakah engkau melihat? Pertanyaan, tapi pertanyaan ini mengandung keheranan. Apakah engkau melihat ada orang yang melarang abdan idza shalla? Melarang apa? Seorang hamba yang sholat. Apakah engkau melihat, pernah engkau melihat dengan keheranan orang yang pernah melarang orang sholat? Abdan itu satu kalimat. Kalau abdun itu menunjukkan hamba yang biasa, budak. Tapi kalau abdan itu menunjukkan seorang hamba yang agung, manusia yang sangat agung. Siapa yang dimaksudkan abdan di sini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila beliau sholat, maka ayat ini itu diturunkan setelahnya lagi. Jadi setelah 6 sampai 8 dan 9 sampai 10 dan 9 sampai 19 itu turun sedikit lebih dekat, namun tidak sama turunnya. Ketika Abu Jahal pernah melarang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang untuk sholat. Diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang meletakkan keningnya ke bumi, artinya sujud. Abu Jahal nggak suka dan nggak pernah suka melihat ada orang yang berperilaku seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berperilaku bersikap tunduk sujud. Orang yang sujud saat itu nggak semua, tak ada. Mereka itu ibadah nggak familiar lagi dengan yang namanya sujud saat itu. Maka orang yang sujud seperti terlihat aneh. Abu Jahal tahu Nabi SAW beribadah, ibadahnya dengan cara sujud. Abu Jahal gak suka dengan cara seperti itu, sikap seperti itu tidak suka. Padahal orang-orang lain yang melihat gerakan Nabi SAW dalam sholatnya itu kagum, ada rasa ingin tertarik, ingin mengikuti. Ini sehingga agungnya sholat, agungnya cara beribadah baginda Nabi SAW. Meskipun sholat saat itu belum sholat seperti diperintahkan kita sekarang, Pak. Karena belum turun perintah sholat, belum Isra Mi'raj.
Tapi Nabi SAW sudah melakukan gerakan itu. Nah, gerakan sujud sudah mulai. Meskipun gak komplit, meskipun rukuknya mungkin belum ada saat itu, tapi Nabi SAW menyembah, mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dengan gerakan yang seperti itu. Salah satunya sujud. Dan Abu Jahal sangat tidak suka melihat sikap itu, sehingga Abu Jahal datang mendekatinya. Dalam satu riwayat mengatakan sampai-sampai ketika Abu Jahal setelah melarangnya pertama sekali, melihat kemudian Nabi SAW kembali melakukan apa yang disuruh letakkan, meskipun bukan Abu Jahal. Ada yang meletakkan kotoran unta di belakang di punuk Nabi SAW. Ada yang Abu Jahal sendiri yang datang untuk meletakkan kakinya di atas tengkuk Nabi SAW, diinjak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat-sangat marah melihat hal yang seperti itu. Malaikat sangat-sangat marah melihat hal seperti itu. Sehingga dalam riwayat dikatakan bahwasanya ketika Abu Jahal datang mendatangi Nabi dan melarang Nabi SAW sholat, diperingatkan sekali, Nabi enggak tetap melaksanakan. Setelah itu Abu Jahal melarang kembali, sampai-sampai Abu Jahal ini mengatakan, kan saya sudah mengatakan jangan lakukan ini lagi. Kalau saya lakukan, kalau kamu lakukan ini lagi, ya, saya akan panggil segerombolan geng-geng saya untuk istilahnya mengkeroyok kamu yang sedang sholat. Nah, nanti Allah jelaskan lagi di depannya. Tapi berkali-kali ketika Abu Jahal ingin melakukan tindakan yang jahat setelah yang pertama sekali, itu Abu Jahal pernah melihat ada seekor macan yang di depan Nabi SAW. Nah, ini jangan sampai dimaknai itu khodam Nabi, dah. Ya. Jadi Allah takutkan dengan cara seperti itu, sehingga gak berani lagi setelah itu. Nah, tapi malaikat saat itu diriwayatkan, malaikat saat itu dikatakan oleh Nabi SAW, seandainya Abu Jahal datang untuk menjahati saya ketika saya sujud, itu malaikat benar-benar menghabisi Abu Jahal saat itu juga. Nah, tapi Abu Jahal diperingatkan dengan cara seperti itu sehingga tidak terlalu melampaui lagi. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Tidakkah engkau melihat in kana 'alal huda, ada seorang hamba yang selalu di dalam hidayah, aw amara bittaqwa, atau selalu menyuruh kepada takwa. Apa maknanya? Nabi SAW setiap perilakunya itu mencerminkan dua hal ini: memberikan hidayah, kemudian mengajak kepada takwa. Ini orientasi Nabi SAW. Setiap perilakunya dan sifatnya bisa dikatakan perilaku, bisa dikatakan sifat. Sehingga sifat baginda Nabi SAW, yang pertama selalu di dalam hidayah, yang kedua selalu di dalam takwa. Adapun perilaku Nabi SAW selalu membawa hidayah kepada orang lain dan juga selalu mencerminkan ketakwaan, sehingga orang yang melihat Nabi SAW, setiap perilaku gerak-gerik baginda Nabi SAW itu memancarkan ketakwaan. Orang yang melihat itu pasti kagum. Namun Bapak, ada orang yang terkadang kita melihat, subhanallah, kita kagum apa yang diperbuat itu kagum, tapi ada rasa saya tidak bisa pasti seperti dia. Ada ya, kita melihat orang, wah luar biasa karismanya, tapi saya tidak, mungkin susah untuk menjadi seperti ini. Begitu baginda Nabi SAW. Meskipun ada orang yang ingin meniru setiap perilaku baginda Nabi, tapi yakinlah di dalam hatinya mereka selalu mengatakan, aku gak akan sanggup menjadi seperti dia. Ibadahnya Nabi tidak ada yang sanggup melampaui batas itu, melampaui dasar, tidak ada. Sholatnya baginda Nabi, meskipun ada orang yang sholat
250 rakaat, tapi tidak ada yang bisa menyamakan kualitas ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang bisa pernah melihat Nabi sholat itu kagum, meskipun sebelum memeluk Islam, kagum sekali khusyuknya, ya, sangat-sangat luar biasa. Karisma ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah, karisma ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Baik, silakan dilanjutkan Pak Osman, dibacakan ayat 13 sampai dengan ayat terakhir. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apakah engkau pernah melihat ada orang jika seseorang yang berdusta, yang mengingkari wa tawalla dan juga berbalik? Ini juga sindiran kepada Abu Jahal. Abu Jahal orang yang tidak pernah mau ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwah, menyeru orang kepada Islam, menyeru orang untuk bertauhid. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah secara terang-terangan, ini orang Abu Jahal adalah orang yang sangat-sangat subversif, yang sangat-sangat penentangan yang sangat besar yang dilakukan oleh Abu Jahal secara terang-terangan pula. Nabi, kalau ada Nabi sedang berdakwah, itu Abu Jahal datang selalu mengingkari secara depan. Jangan percaya Nabi dan lain sebagainya, kata-kata yang seperti itu. Tapi bukan hanya kata-kata penentangan yang keluar dari Abu Jahal. Setelah itu apa? Watawalla. Ada orang yang terkadang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya itu menentang, tapi tidak ditampakkan di depan Nabi. Setelah itu berpaling, sudah tidak ada hidayah. Nah, Abu Jahal menentang secara keras depan-depannya, setelah itu berpaling dan mengajak orang berpaling. Nah, itu Abu Jahal. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah itu Maha melihat? Allah itu melihat apa yang terjadi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, jangan sembarangan. Ini ketika Abu Jahal balik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sujud. Kan saya sudah katakan kepadamu, jangan engkau lakukan ini lagi. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini setelah ancaman Abu Jahal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Jahal, seandainya engkau melakukan ini lagi, aku akan panggil teman-temanku, geng-gengku untuk mengkeroyok dirimu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam kembali. La illam yantahi, ya. Ini dengan ancaman Nabi diikuti oleh ancaman Allah. Apa yang Allah katakan? La illam yantahi, sehingga kalau seandainya dia tidak
seandainya dia tidak berhenti dari kelakuannya, Abu Jahal ini, lanasfa'an bin nasiyah, maka sungguh nanti aku akan seret nasiyah. Apa yang diseret? Dahinya atau ubun-ubunnya. Dalam satu riwayat dikatakan ubun-ubunnya, dalam satu penafsiran dikatakan dahinya. Satu penafsiran ada yang mengatakan lanasfa'an bin nasiyah itu aku akan bakar dahinya. Riwayat yang lain mengatakan nanti aku akan menarik ubun-ubunnya dan secara begitulah aku akan menyeret dirinya ke dalam neraka. Seandainya dia tidak berhenti. Tapi hal itu sungguh terjadi langsung di dunia, tidak tunggu di akhirat. Kapan itu terjadi? Ketika perang Badar terjadi. Ini Abu Jahal termasuk di dalamnya. Ibnu Mas'ud adalah orang yang kecil perawakannya. Oke. Kemudian ini Abu Jahal orangnya besar gede. Ketika Abu Jahal sudah KO telak, itu Ibnu Mas'ud naik ke atas punggung Abu Jahal. Ya. Apa yang dikatakan? Masih sempat-sempatnya Abu Jahal ini sombong. Oh, wahai dirimu yang kerdil, yang kecil, aku akan menghabiskan dirimu. Aku akan menghabiskan dirimu dan engkau telah naik di atas gunung yang paling tinggi. Saking sombongnya masih. Padahal sudah KO. Ibnu Mas'ud mendengar hal itu. Ibnu Mas'ud seperti seakan-akan dirinya itu sudah, ini Abu Jahal habis di tanganku. Akhirnya apa? Abu Jahal diseret oleh Ibnu Mas'ud dengan terlungkup, sehingga ini meskipun kecil, Ibnu Mas'ud ingin meskipun aku kecil, engkau besar, aku sanggup menyeret dirimu di tengah gerombolan peperangan, di tengah orang yang ramai. Ini Abu Jahal ditarik oleh Ibnu Mas'ud, ditarik di ubun-ubunnya, diseret. Itu orang-orang dulu itu rambutnya panjang banget, Pak. Diseret oleh Ibnu Mas'ud yang kecil. Kita lihat perawakannya kecil, tubuhnya kecil, tapi sanggup menyeret. Kata Allah, ini sanggup menyeret Abu Jahal. Diseret sehingga ketika sampai di depan baginda Nabi SAW, Nabi melihat hitam dahinya. Sesuai dengan ayat ini. Matinya dengan hitam. Itu adalah konsekuensi ataupun azab bagi orang yang kadzdzaba wa tawalla, yang menentang dan juga berpaling. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Allah mengatakan itulah dahi-dahi orang-orang yang menentang dan juga orang-orang yang berdosa. Falyad'u nadiyah. Ini Allah balik lagi, Allah katakan lagi, dia pernah yad'una dia pernah memanggil nadia, memanggil segerombolan geng-gengnya. Dia pernah mau memanggil geng-gengnya. Kalau engkau tidak berhenti wahai Muhammad, aku akan panggil gengku. Tapi apa dibalas oleh Allah? Sanad'u zabaniyah, panggil gengmu, aku akan manggil zabaniyah. Siapa zabaniyah? Polisi-polisi neraka. Zabaniyah itu bukan satu malaikat, Pak. Segerombolan malaikat penjaga neraka. Itu bisa dikatakan polisi patroli neraka, itu zabaniyah semuanya. Allah ancam, panggil gengmu semuanya, aku panggil zabaniyah. Subhanallah. Jadi bukan remeh orang yang mengancam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turun tangan. Ini seakan-akan kalau orang yang melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, menentang agama Nabi, dia sama seperti mengajak perang Allah dan juga geng-gengnya Allah. Padahal kalau diturunkan dengan sekecil semut aja, nggak usah diturunkan zabaniyah, sudah mati. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka janganlah sekali-kali la tuti'hu,
janganlah sekali-kali kalian taat, kalian percaya kepada orang-orang yang seperti Abu Jahal ini. Janganlah taat kepada orang-orang yang seperti Abu Jahal ini. Enggak cuma pada masa Abu Jahal, masa sampai di akhir zaman nanti, kalau ada orang yang seperti Abu Jahal, jangan pernah sekali-kali untuk taat kepadanya. Meskipun dia seorang pemimpin, jangan pernah taat kepadanya. Maka ada prinsip yang mengatakan tidak ada taat kepada orang yang melanggar syariat. La ta'ata fi khalqillah fi ma'siyatil khalq. Tidak ada taat yang dikatakan taat kepada seseorang kalau dia menurut kepada maksiat. Wasjud waqtarib, dan sujudlah kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ingin dikatakan bahwasannya apakah ada korelasi dengan ayat 1 sampai 5? Sangat-sangat ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah diingatkan. Sebenarnya dengan rahmat dan rahim Allah itu sudah menciptakan manusia yang luar biasa. Sebaik-baik makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan, diajarkan, kemudian diberikan potensi. Namun ini Allah sudah memperingatkan dulu. Ada pasti setiap kehidupan kalian pasti ada orang-orang yang seperti Abu Jahal yang melampaui batas, tidak tahu syukur, seakan-akan gak pernah butuh kepada orang lain. Dia pintar, Abu Jahal ini pintar, Pak. Kenapa dipanggil Abu Jahal? Jahal itu bodoh. Bukan karena dia bodoh, bukan. Secara keilmuan ini orang pintar. Tapi dia bodoh karena dia tahu agama yang dibawa Nabi itu benar. Tapi karena faktor rasisme ya, faktor yang sangat kuat dia tentang mempertahankan kesukuannya, sehingga gak mau nurut karena Nabi SAW bukan berasal dari sukunya. Karena hanya faktor itu Abu Jahal gak mau beriman kepada Nabi SAW. Padahal beberapa kali dia pernah mendengar firman-firman Allah yang dibacakan oleh Nabi SAW sehingga tertarik hatinya. Secara hatinya Abu Jahal itu percaya bahwa yang turun kepada Nabi SAW itu benar-benar firman dari Allah, bukan buatan manusia. Kagum, takjub dengan apa yang dibacakan Nabi SAW. Hati kecilnya mengakui itu Nabi. Tapi meskipun apapun yang dikatakan orang itu Nabi, saya tetap tidak mau beriman kepada Muhammad selama-lamanya. Karena kenapa? Dia sering berprotes. Kenapa lahir daripada sukunya seorang Nabi, kenapa enggak dari suku kita? Karena hanya faktor itu Abu Jahal gak mau beriman sama Nabi SAW. Maka orang-orang yang melarang sholat, itu ancamannya sangat luar biasa. Maka apakah ada akhir zaman nanti orang-orang yang seperti ini? Ada. Ya, sampai akhir zaman nanti tetap ada orang-orang yang seperti Abu Jahal melarang orang sholat. Ya, lihat sekarang banyak sekali Abu Jahal di Israel, Palestina. Melarang itu bukan lagi Abu Jahal, di atas Abu Jahal dan Fir'aun la'natullah. Maka Sayyidina Ali itu pernah diriwayatkan ketika Sayyidina Ali keluar di hari raya Aid dan melihat segerombolan orang-orang melakukan sholat, padahal ada waktu-waktu haram yang dilarang oleh Nabi SAW untuk melakukan sholat. Maka sebelum isyraq, orang yang ingin melakukan sholat Id, mereka melakukan sholat sunnah. Kemudian ada sahabat mengatakan, wahai Sayyidina Ali, itu kenapa orang-orang melakukan sholat padahal kan sudah dilarang oleh baginda Nabi SAW? Kata Sayyidina Ali, apa yang dikatakan? Larang dia, Sayyidina Ali, tolong larang. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali?
saya tidak berani melarang orang sholat. Meskipun itu waktu haram yang dilarang oleh baginda Nabi. Saya tidak berani melarang orang sholat. Takutnya saya takut ancaman yang pernah dikatakan Nabi SAW, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Maka itu membuktikan bahwasannya bagaimanapun orang sholat, meskipun salah waktunya, jangan dilarang. Ya. Terus apa tindakannya? Diingatkan saja, diperingatkan bahwasannya ini waktu yang haram, waktu yang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi ada sholat yang diperbolehkan tetap. Tapi harus diklarifikasi dulu, ditanyakan apa sholat yang kau lakukan. Misalnya ada orang yang sholat asar awam, belum tahu ilmunya, ingin melakukan sholat sunnah, harus ditanyakan dulu. Jangan langsung larang, jangan sholat, enggak. Nah, maka orang yang melarang orang sholat itu konsekuensinya besar, azabnya besar. Maka meskipun kita melihat ada orang yang sholat di waktu-waktu yang haram, ditanyakan, kemudian dinasihati kalau ia keliru. Baik, saya rasa ini yang kita bahas sedikit makna daripada surah Al-Alaq. Yang ingin ditanyakan silakan kita berdiskusi sejenak. Silakan. Ini kan kalau nggak salah dalam Al-Quran itu ayat-ayat sajadah itu ada sekitar 15 ya Ustaz. Ini kan adanya di sini di ayat terakhir. Nah itu kalau hari Jumat kan subuh itu kita disunahkan untuk imamnya itu pakai surat yang ada ayat sajadahnya. Nah itu dan di antara 15 ayat sajadah itu boleh semua dipakai salah satu atau ada ayat tertentu yang lebih diutamakan. Terus apakah ini yang di sini ini apakah juga bisa dipakai untuk itu gitu? Nah terus pelaksanaan ini gimana? Karena ini kan ayat sajadahnya di ayat terakhir nih. Apakah sujud terus bangun lagi berdiri terus baru rukuk atau gimana? Baik. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW melakukan sholat subuh Jumat itu sering membawakan surat sajadah. Ya. Riwayat yang dikatakan sahih, yang dikatakan valid itu riwayat yang Nabi SAW membaca surat sajadah. Jadi bukan ayat sajadah, patokannya surat sajadah. Sehingga surat ayat sajadah yang paling diprioritaskan dan diutamakan untuk membaca di subuh Jumat itu surah sajadah. Kalau mau dibaca ayat sajadah yang lain boleh saja. Misalnya tidak hafal surah sajadah, ya udah saya ambil ayat sajadah yang lain. Para ulama mensyarat boleh. Maka sangat diutamakan kalau tidak bisa surah sajadah, maka ambil surah yang ada ayat sajadahnya. Dan yang paling ringan untuk dibaca dan paling pendek surah yang ada ayat sajadahnya ya Iqra. Maka bagaimana tata cara melakukannya? Kalau di dalam sholat, banyak mayoritas ulama secara fikih, kalau ayat sajadah yang dibacakan di dalam surah dia berada di ayat terakhir, itu lebih baik tidak perlu sujud sajadah. Jadi langsung ruku saja. Karena sujud yang nanti dilakukan berdekatan dengan ayat, artinya setelah ayat ini kita langsung ruku dan kemudian sujud. Maka sujud itu yang kita lakukan meskipun itu sujud rukun, tapi juga dikategorikan sujud sajadah. Jadi sudah dapat dua pahala di sini. Ya, meskipun berdiri dulu kemudian sujud lagi. Karena tidak jauh selang antara ruku dari ruku i'tidal kemudian dari ayat yang terakhir kita baca ayat sajadah. Tapi ada ulama yang mengatakan ya diperbolehkan untuk sujud sajadah
kemudian bangun, kemudian ruku. Sujud, kemudian bangun, tapi bangun setelah ketika bangun paling kurang seminimalnya tumaknina, subhanallah, kemudian ruku. Enggak Allah Akbar lagi. Allahu Akbar tetap ada takbir intiqalah. Jadi Allahu Akbar ruku, sujud, kemudian Allahu Akbar naik lagi. Sekira-kira tumakninahnya seminimal subhanallah, Allahu Akbar, ruku lagi. Itu tata cara kalau ingin memilih pendapat yang mau sujud tilawah tetap setelah membacakan surah Al-Alaq. Adapun di luar sholat, maka sunnahnya seperti biasa. Sangat disunnahkan untuk bagi yang membaca ataupun yang mendengar surah Al-Alaq untuk dilakukan atau melakukan sujud sajadah. Baik, Allah a'lam bishawab. Silakan. Ini apa namanya seperti tadi ayat yang datangnya sudah lama atau keluar di belakang. Dan pokoknya kan sih karena ya sama juga luar biasa sama tim penyusun Quran ini sahabat-sahabat itu. Kok bisa tahu mana ini urutannya di situ itu ada apa namanya langkah-langkah para sahabat itu untuk menyusun. Karena kok bisa tahu ayat ini di sini masuk surat ini itu luar biasa ya. Terus kedua apa mungkin ini juga sifat Abu Jahal ya? Kalau sekarang kamu katanya ngambil preman gitu, ngambil preman itu masuk sifat Abu Jahal itu apa ya? Yang pertama, dari mana referensi sahabat-sahabat menyusun Al-Quran, ya, dan ayat-ayat yang ditulis atau dimasukkan ini, meskipun ayat yang sudah berceceran lah istilahnya, turun nanti di Madinah, turun nanti di Makkah, ya, tapi dimasukkan dalam surah ini, dimasukkan dalam surah ini, dalam surah ini. Referensinya dari mana? Referensinya tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara penyusunan Al-Quran itu sudah dimulai kodifikasiannya sejak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat setelah itu, tapi ketika dikodifikasi Al-Quran masa zaman Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Itu hanya disusun secara untuk dibuat pembukuannya saja. Tapi referensi untuk menyusun ini, ayat ini turun masuk ke dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini masuk dalam surah dalam surah Al-Maidah misalnya, atau Ali Imran. Itu semua sesuai atas perintah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berdasarkan wahyu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sebelum Nabi wafat, itu Al-Quran sebenarnya sudah utuh, Pak. Di mana utuh? Di kepala para sahabat. Di kepala para sahabat, para hufaz. Sudah utuh semuanya dari Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Sudah di sini. Namun belum terjadi pembukuan Al-Quran. Atas dasar apa referensinya? Baginda Nabi yang dulu. Karena hadis mengatakan bahwa Al-Quran di Lauh Mahfuz sana penyusunannya itu sama persis seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang. Subhanallah. Berdasarkan wahyu. Meskipun dia turun selama kurang lebih kita bulatkan saja 23 tahun. Dan itu tahap per tahap sesuai dengan konteks dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Lalu itulah yang dikatakan mukjizat Al-Quran, kebenarannya Al-Quran. Tidak sama seperti kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, ya. Itu turunnya sekaligus. Lalu kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus? Karena banyak hikmah ketika Al-Quran itu turun secara bertahap-tahap.
Yang pertama, Al-Quran itu ketika turun bertahap, maka itu akan menjawab setiap problematik umat manusia. Dan ketika turun Al-Quran itu pasti diturunkan oleh malaikat Jibril, sehingga Jibril turun berkali-kali, gak cuma hanya sekali. Dan itu mengukuhkan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turun 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini kepada baginda Nabi, itu lama baru turun ayat lagi, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sempat ketakutan, mengira Nabi saat itu galau gundah. Kenapa? Mengira kejadian yang pertama sekali di Gua Hira itu dia bertemu bukan Jibril. Ada dugaan daripada baginda Nabi, apakah yang saya ketemu itu saat itu setan, iblis? Ada dugaan yang seperti itu. Atau cuma halusinasi saya? Saat itu gundah baginda Nabi, sehingga Nabi itu sempat demam, diselimuti, saking tidak mau keluar rumah. Kenapa? Gak optimis, saya ini benar jadi Nabi atau enggak, gitu loh. Secara psikologis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru turun ayat lagi, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang sedang berselimut, bangun. Ini ayat selanjutnya. Wahyu kemudian itu baru mengukuhkan Nabi saat itu bertemu lagi dengan sosok yang pertama, sama sosok Jibril alaihissalam. Setelah itu baru Nabi itu seperti kukuh hatinya. Oh iya benar, saya sudah dilantik menjadi Nabi. Itu ketika setelah itu juga Jibril sering menemui Nabi. Makanya dikatakan linusab bitabihi fu'adak, untuk mengkukuhkan hatimu wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagi beberapa hikmah daripada ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Kalaupun ayat itu, Al-Quran itu diturunkan sekaligus plek-plek, itu susah mungkin manusia juga untuk mengingatnya. Dikhawatirkan juga ada yang terhilang. Kalau surat-surat terdahulu, kitab-kitab terdahulu itu sekaligus turunnya. Bahkan yang anehnya, itu wahyu sudah diturunkan kepada nabinya dan tertulis menjadi satu kitab hampir 250 tahun setelah nabinya wafat, setelah nabinya diangkat. Makanya seperti Nabi Isa alaihissalam, itu yang tertulis di Injil, di Bible sekarang itu bisa dikatakan itu hanya riwayat hidup Isa alaihissalam, bukan wahyu, bukan. Jadi mereka itu di Vienna membuat konferensi untuk membukukan buatan siapa? Buatan manusia. Memang ada yang dikatakan sahabat-sahabat Hawariyun, sahabat-sahabat Isa alaihissalam, yang mereka mengatakan sempat pernah bertemu dan mengambil beberapa kalimat-kalimat wahyu dari Hawariyin, orang-orang pengikut Nabi Isa. Padahal secara sejarah mengatakan banyak sejarawan muslim yang mengungkap tidak pernah ketemu. Setelah 300 tahun berlalu, para Hawariyun itu sudah meninggal, sudah wafat, baru itu Injil, Bible sekarang itu ditulis. Maka sungguh sangat berbeda dengan Al-Quran yang kita dapat sekarang. Ada ayat Nabi SAW langsung menyuruh sahabat menulis atau mengingatnya. Maka setelah itu susunannya itu sesuai dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, berkaitan dengan sifat daripada Abu Jahal. Abu Jahal sebenarnya secara psikologisnya itu sangat kagum kepada baginda Nabi. Itu sangat takut kepada Nabi. Takut kepada Nabi. Karena hati kecilnya sudah percaya ini Nabi. Tapi hanya faktor karena beda suku saja tidak mau beriman. Gampangannya begitu. Maka karena itu
semena-mena apapun dia berbuat kepada Nabi, tapi ada rasa kekhawatiran. Dan dia tidak mau ketika ancaman Tuhan itu datang, tidak mau kena sendiri, Pak. Jadi mau ajak teman-teman yang lain supaya sama-sama kena ancaman. Nah, dan dia itu memang sifatnya ya bisa jadi mungkin gak berani sendiri. Ya, ayo, panggil geng-gengku, kita keroyok semua bareng-bareng. Kita lihat sejarah-sejarah yang lain juga. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, itu yang memprovokasi ke Taif, informasinya siapa? Abu Jahal. Orang-orang Taif itu tidak tahu siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kalau nggak ada provokasi daripada orang Mekah, Abu Jahal dan geng-gengnya, itu Taif bisa jadi menerima dakwah Nabi. Tapi sudah duluan diprovokasi. Nanti ada orang yang datang ke sana anggap aja orang gila, ngajak ke sini, ngajak ke nyembah Tuhan itu gak jelas, Allah itu gak jelas. Sudah diprovokasi duluan. Panggil anak-anak kalian nanti, suruh lemparin aja. Sudah ada provokasi seperti itu. Sehingga ketika datang Nabi ke sana, mereka tahu ini ternyata. Sehingga mengatakan apa? Ya ada riwayat yang dikatakan dalam hadis dikatakan ketika ketika Ibnu Mas'ud tadi ya, ketika Ibnu Mas'ud itu menarik si Abu Jahal, kemudian malaikat saat itu Nabi melihat ada malaikat yang tertawa. Nabi SAW bertanya, kenapa engkau tertawa? Ya, aku hanya menertawakan kesombongannya. Yang dulu bagaimana sikapnya terhadapmu, sekarang begitu. Ini orang leceh sekali, remeh sekali. Hanya dari Ibnu Mas'ud, seorang kecil yang kerdil, kalah. Ia ingin menertawakanmu, sekarang kita yang berhak menertawakan dia. Begitu. Nah, jadi subhanallah, itulah Abu Jahal yang kalau kita singkap bagaimana kejahatan-kejahatan Abu Jahal itu banyak sekali, Pak. Sehingga ada ulama yang menulis buku itu tentang Abu Jahal tok-tok, riwayat-riwayatnya, kejahatan-kejahatannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita langsung masuk ke sesi talaki. Kita talaki Al-Quran sebentar sebentar lagi ada penyembelihan hewan kurban. Insyaallah kita sama-sama kebaikan. Baik, silakan yang ingin. Assalamualaikum. Sehat hari ini. Alhamdulillah. Hari ini jadi Panitia sehat. panitia. Insyaallah. Silakan lagi surah An-Nasr. Bukan surah Al-Asr. Asal kan. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr. Wal asr. Wa asr. Innal Insana lafi khusr. lafi khusr. Lafi khusr. Inna insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq
Watawasau bil haqq. Watawasau bil haqq. Haqq. Jadi ada space, ada spasi dulu antara hak dengan pantulannya. Haqq. Watawasau bil haqq. Watawasau bis. Watawasau bis sabr. Barakallahu fiik. Besok kita lanjutkan surah At-Takatsur. Oh iya. Makasih. Barakallahu fiik. An-Naba sekarang. Oh, masuk akal. An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda bihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba
wa kull syai'in ahsaynahu kitaba fajuku falan nazidakum illa adaba. Enak itu. Jelas. Surah Al-Asr. Al-Humazah boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a amalan wa addada yahsabu anna Nanya enggak perlu. Annama langsung. yahsabu annama lahu ahlada kalla la yunbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amalin mumajjadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun wa
id akhadna wa il akhadna wa id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur Khudu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi alaikum falaula fadlu dan fadl ada pantulan falaula fadlu masih ada pantulan falaula fadlu masih sedikit falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la biqr awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun fassaf Qala innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Saya langsung masuk kali ini. Iya. Ya Allah, lebaran masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari kalla inna kitabal fujjari lafi Sijjin. Rilafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun Kita panjang. kitabun murqum Mar. kitabun marqum wailu yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu muqtadin asim iza tutla alaihi ayatuna qala asatiru awwalin kalla barrona ala qulubihim Kalla bal. Itu kalau mau di saktaskan maka harus dibaca kalla bal rona, ditahan sejenak tanpa ngambil nafas. banget ditahan. Bal ditahan. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lahaju lamah jubun Ulang. Summa innahum Summa innahum lasolul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Kitabum marqum yashaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhihim nasrotan na'im yusqawna mir rahiqim maktum. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun.
26. 127 ya. Ya. Sekali lagi selesai surah Al-Mutaffifin. Ya, selesai. Kan? Jam berapa mulai penyembelihan? 8. Jam 8. Sudah benar deh. Kepala suku mana nih? Suku lagi nyiapin golok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun. Wazzaitun. Wattini wajjaitun. Wattini wazzaitun. Bukannya Al-Qadar, Pak. Al-Qadar. Al-Qadar mana ya? Ini. Ya. Udah itu. Udah. Al-Alaq udah. Belum. Nah, berarti di sini dulu. Oh gitu. Oh itu salah. Berarti baru nanti ke sini. Nenek. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi Iqra. Iqra Iqra. Iqra bi rabbi Bis. Iqra Iqra. Iqra bi rabbi Bismi. oh iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra bismi rabbikal ladzi bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Khalaqal khalaqal insana min alaq alaq. alaq Ulangi. Khalaqal khalaqal kha khalaqal insana min alaq min alaq. khalaqal insana min khalaq Min alaq. min alaq Ulangi. khalaqal insana min alaq Iqra Iqra. Iqra wa rabbukal akram Akram. Ulangi. Iqra. Iqra wa rabbukal akram alladzi alam Alladzi allama allama bil qalam allamal insana malam malam allamal insana malam ma panjang malamal malam ya lam ini alamal allamal allamal insana malam ya malam ya lam allamal allamal insana malam allamal insana malam ya'mal allamal masih belum allamal insana ma lam ya'mal ya'mal atau ya'lam ya'lam ulangi allamal insana ma lam ya'lam. Oke, sudah sampai sini dulu. Nanti besok kita lanjutkan Kala insan 9, 7, 6 ya, 6 sampai seterusnya.
Sadaqallahul adzim. Memang khusus Gufron tulisannya ya. Iya. Assalamualaikum. Pak Arif mana ya? Pak Arif, mana dia? Mungkin pulang kampung kayaknya. Kampung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر سحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Fa'ila amintum falqurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Cukup dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.